Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Ayo, hari ini hari apa? Yes, hari ini adalah hari Minggu. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita di hari yang spesial yang Tuhan berikan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bisa bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan berikan kepada kami waktu yang indah bersama keluarga, bersama saudara-saudara kami, bersama teman-teman kami untuk memuji Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau tetap memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, Tuhan tolong juga nanti lause kami yang akan mengajar. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami, menolong hidup kami untuk bisa tetap percaya kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita menaikkan pujian kita. Lose undang adik-adik untuk berdiri. Kita menaikkan pujian kita LOVE, ikuti gerakan lose ya. Shalom adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera. Wah seneng ya, hari ini bisa ketemu kalian. Walau gak bisa bertatap muka sama kalian. Aku di sini, kamu di rumah masing-masing. Tapi Lause hari ini tetap senang bisa dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kalian semua. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa dulu ya. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama
di dalam ibadah sekolah minggu, walau kami harus ibadah di rumah masing-masing, kami tetap bersyukur semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, 6 minggu yang lalu Lause itu ditelepon oleh seorang teman. Nah, teman ini dia mempunyai seorang anak laki-laki kelas 2 SD, namanya Noah. Nah, waktu Lause lagi berbicara dengan mamanya, Noah ini meminta kepada mamanya untuk berbicara dengan Lause. Nah, Noah ini selama ini kalau panggil Lause juga dengan sebutan Lause. Nah, ternyata Noah ini pengen sekali menceritakan tentang rasa sedih yang dia alami. Nah, kemudian singkat cerita, Noah menceritakan bagaimana kesedihan yang dia alami. Tahu nggak Lause? Sudah 6 minggu saya nggak ke sekolah. Libur sekolah kali ini sungguh sangat menyedihkan. Kenapa memangnya Noah? Saya harus di rumah aja. Saya nggak boleh kemana-mana. Saya nggak boleh main ke taman. Dekat rumah kan ada taman. Noah sering main di situ. Terus nggak boleh ketemu teman. Sedih rasanya. Terus ya, Lause ya, kalau mama ke pasar, papa itu selalu bilang, hati-hati ya, jaga jarak. Emangnya mobil kali ya, kita harus disuruh jaga jarak. Terus, yang paling menyedihkan lagi, beberapa hari yang lalu, mama itu nginep di rumah nenek karena nenek lagi sakit. Nah, waktu mama pulang, setelah mama nginep seminggu, Noah kangen dong. Tapi, waktu mama pulang, Noah pengen banget meluk mama. Mamanya bilang gak boleh, harus jaga jarak. Sedih hati Noah rasanya. Apalagi ketika Noah juga lihat berita, ada satu anak di Italia yang mamanya meninggal karena corona. Dia nangis terus cari mamanya, sampai dia bilang mama sudah ada di langit. Bintang yang di langit itu mama. Gak usah, sedih banget corona ini. Kapan ya corona ini selesai? Kapan ya corona ini hilang? Sebenarnya Tuhan Yesus sayang gak sih sama kita? Adik-adik semua, mungkin saat ini kalian pun merasakan hal yang sama seperti Noah. Ada rasa sedih. Kapan corona ini hilang? Kapan corona ini berakhir? Kapan saya ke sekolah lagi? Sedih lihat rasanya baju sekolah hanya terlipat di lemari. Hanya tergantung di dalam lemari. Kapan saya pakainya lagi? Mungkin kalian juga bertanya, Yesus sayang gak sih sama saya? Yesus sayang gak sih sama semua orang? Kenapa corona harus ada? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sayang sama kita semua. Dia begitu mengasihi kita semua. Dia menciptakan matahari yang masih bisa kita nikmati. Dia menciptakan malam di mana kita bisa beristirahat. Dia menciptakan dunia dengan segala isinya. Pemandangan yang indah, walaupun mungkin saat ini kita jarang sekali menikmatinya. Karena kita gak bisa keluar rumah.
kita masih bisa merasakan air yang segar. Ada sumber mata air yang Tuhan ciptakan yang sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Adik-adik yang terkasih, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kita ini adalah manusia, ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Dia sangat mengasihi kita. Dia ciptakan kita dengan kemampuan, dia ciptakan kita dengan pikiran, kita boleh melakukan banyak hal. Walau mungkin saat ini kita lebih banyak di dalam rumah, tapi walau di dalam rumah, banyak hal positif yang tetap bisa kita kerjakan. Kalian masih tetap bisa sekolah, masih tetap bisa belajar, walaupun tidak bisa ketemu teman, bahkan guru kalian secara langsung. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada dikisahkan seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena sebelumnya dia itu pernah menderita sakit kerasukan roh jahat. Roh yang asalnya dari iblis. Ketika dia kerasukan, dia suka teriak-teriak sendiri yang membuat orang lain tuh takut untuk dekat-dekat kepada dia. Bahkan dia kadang menyakiti dirinya sendiri. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia ditolong, dia disembuhkan, dan akhirnya dia sembuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Maria Magdalena ini sembuh, dia mengikut Tuhan Yesus. Dia melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh prajurit Roma, kemudian dia disiksa, kemudian dia disalibkan, kemudian dia mati di atas kayu salib, itu membuat hati Maria Magdalena itu sangat hancur dan sedih. Kemudian pagi-pagi benar, ketika hari ketiga Yesus dikuburkan, Maria bersama dengan teman-temannya pergi ke kuburan. Tapi ketika dia sampai ke kuburan, dia melihat batu yang menutupi kuburan Tuhan Yesus itu telah terguling. Dan dia sadar kalau mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kuburan. Kemudian dia segera berlari kembali untuk pulang dan menemui para murid Tuhan Yesus. Dan dia menemui Simon Petrus waktu itu. Dia berkata, "Simon, mayat Tuhan Yesus hilang loh. Saya yakin mayatnya itu dicuri sama orang," sambil terus dia menangis. Kemudian mereka kembali lagi ke kuburan. Dan ketika kembali ke kuburan, Maria menengok ke dalam. Menengok itu dia tidak masuk ke dalam kuburan, dia hanya melihat. Tapi dia terus menangis terseduh-seduh, dia begitu sedih. Tuhan Yesus sudah meninggalkan dia. Sekarang mayatnya nggak ada lagi. Kemana Tuhan Yesus? Dalam keadaan dia menangis, tiba-tiba Yesus berdiri di hadapannya dan berkata, "Hai Maria Magdalena, kenapa kamu bersedih? Aku di sini, aku di hadapanmu. Aku sudah bangkit. Aku sudah pernah mengatakan aku akan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kalian semua kepada semua orang yang mau percaya kepada aku tentang kehidupan. Tentang kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kehidupan yang dimana aku mengasihi engkau. Kehidupan yang dimana aku menolong engkau. Kehidupan yang dimana aku menyertai engkau." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin kalian semua sudah sarapan ya. Mungkin ada yang sudah makan roti, ada yang sudah minum susu, atau apa saja makanan yang kalian sudah makan pagi hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Lausa punya pengalaman waktu hari Senin, gereja tempat Lausa melayani, gereja GKT Cabang Pringsewu itu mengadakan kegiatan peduli kasih, yaitu berbagi sembako dengan orang-orang yang membutuhkan. Satu kali Lausa pergi ke jalan waktu hari Senin itu dan menemukan seorang ibu, seorang pemulung dengan 4 orang anak. Kemudian Lausa berikan sembako itu dan dia menangis, teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dia berkata,
sambil meneteskan air mata. Saya ini sudah hampir 2 hari cuman makan Indomie, 1 dibagi berempat dengan anak saya. Sedih enggak? Sedih. Apakah Tuhan tidak mengasihi dia? Tuhan mengasihi dia. Hari itu dia bisa mendapatkan sembako, berkat dari gereja, itu karena kasih Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita, kalian nanti bisa baca, nanti kalian juga bisa hafalin, kalian bisa tuliskan. Di rumah kan banyak waktu, kalian mungkin bisa tulis kembali, kalian warnain, kalian kasih hiasan, dan ayat firman ini boleh kalian tempel di rumah atau di kamar kalian masing-masing. Nah, firman Tuhan itu berkata demikian di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Nah, firman Tuhan berkata demikian adik-adik. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu juga jauh melebihi burung-burung itu? Burung pipit saja yang bukan manusia, itu Tuhan pelihara, teman-teman. Apalagi kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Jadi dalam masa kalian di rumah, corona juga yang tidak kunjung selesai, kita harus tetap sabar, kita harus tetap kuat. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kalian masih bisa ada di rumah, masih bisa makan dan minum bersama keluarga. Semua itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, bagian kita adalah terus belajar berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin kalian di sini ada yang suka menggambar, gitu ya. Kalian bisa menuliskan doa kalian itu lewat dengan menggambar. Lausa sih orangnya tidak bisa menggambar, tapi sedikit-sedikit sih bisa, gitu ya. Kalau ada pokok doa, kadang-kadang Lausa ambil kertas, kemudian Lausa coba gambar apa yang menjadi pokok doa yang mau saya doakan. Lausa tahu mungkin saat ini kalian rindu sekali untuk corona ini segera selesai sehingga saya bisa ke sekolah. Kalau kalian suka menggambar, kalian boleh menggambarkan gambar itu, warnai itu, kemudian kalian bisa tempel di kamar dan setiap malam kalian bisa doakan bersama-sama. Oke, adik-adik, ini cerita hari ini. Semoga ini boleh jadi berkat bagi kalian. Ingatlah bahwa Yesus itu sayang kepada kita semua. Seperti lagu ini yang mengatakan ya, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Mereka selalu ingat bahwa Yesus sangat mengasihi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Lose Yerti. Lose mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu yang tadi. Yesus sayang padaku. Ayo adik-adik, ini menjadi doa kita, ini keyakinan kita. Kita sama-sama menaikkan pujian ini sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, Lose ajak untuk bersama-sama menyanyikan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.